Kita mau ini dihentikan dari sisi teman-teman yang sedang dikriminalisasi. Tapi di sisi lain, kita juga mau ada proses hukum terhadap apa? Terhadap dugaan kuat ijazah palsu Jokowi. Bukan berarti teman-teman dilepas lalu itu tidak dilanjutkan. Karena ini menyangkut masalah martabat bangsa. Tadinya Dr. Andes menjadi insinyur, lalu hilang. Lalu ingin dibuktikan itu dia nantang-nantang di pengadilan, untuk dibuktikan di pengadilan, tapi dia justru menghambat untuk tidak terjadinya proses pengadilan itu sendiri. Yang sekarang ini terjadi sangat ironis. Banyak ditangkapnya orang-orang baik ya, yang ada di negara kita. Jadi sekarang ini adalah tugas kami ini adalah melindungi orang-orang baik ini, jangan sampai orang jahat yang akhirnya memimpin negara ini. Jadi sekali lagi kita harus menjaga, dan perlawanan kami pun tidak akan ada lagi ada rem. Karena kami berpikir ini semakin kesini akan malah semakin ruwet dan semakin mengarah kalau memang Jokowi lah biang keroknya. Gimana tanggapannya tentang 12 April yang ini bertambah lagi menjadi ada 2 saksi lagi, Pak Marwan? Tanggapan dari Tentang pelaporan ijazah palsu ini, konon bertambah lagi menjadi 2 orang saksi. jadi 14. Joho dan Pak Sunarto. Jadi 14. Jadi 14 kayaknya. Ya, saya kira justru ini kemunduran bagi Polri. Kenapa? Kita bilang ini kemunduran sikap kebijakan dari Polri yang justru bukannya menghentikan, malah menambah calon-calon yang akan dikriminalisasi. Karena apa? Karena memang kita bilang ini kriminalisasi karena faktanya memang mereka ini tidak jelas ya apa yang menjadi delik untuk diproses. Lalu kita juga mengikuti Jokowi bilang tidak melaporkan nama. Kalau tidak melaporkan nama, ya, maka tidak ada alasan kalau nama-nama itu tidak dilaporkan sendiri oleh Jokowi karena ini delik aduan. Jadi karena itu saya kira sudah sepantasnya ini dihentikan oleh Polri. Nah, terus yang kedua, kita juga mencatat sudah terjadi pergantian pimpinan di Polda. Bahwa teman-teman yang 12 itu dulu memang dipanggil oleh sewaktu Kapoldanya masih dijabat pejabat lama yaitu Karyoto. Ya, yang kita yakin sangat dekat dengan mantan Presiden Jokowi. Jadi kita sangat yakin bahwa ini adalah agenda dari Jokowi dan Parcok. Ya. Nah, karena itu dengan sudah bergantinya Kapolda, ya, kita mau supaya memang proses terhadap teman-teman ini dihentikan segera, bukan malah ditambah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita urut, sebetulnya kejadiannya adalah terjadi kriminalisasi pendekatan kekuasaan otoriter oleh pemerintah lama. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berbeda pendapat. Yang sebetulnya kita ingin hukum ditegakkan. Nah, hukumnya tidak pernah ditegakkan, tapi orang ditangkepin. Ada yang masuk penjara. Dulu itu presidennya masih Joko Widodo. Kapoldanya masih yang lama. Nah, sekarang presidennya sudah berganti. Sudah memulai dengan memberikan abolisi dan amnesti. Ya, ini harus dilanjutkan demi hukum, demi martabat bangsa, demi juga bahwa Anda presiden yang kredibel menjalankan hukum. Jangan justru melanjutkan kebijakan dari mantan presiden yang dulu melakukan pendekatan otoriter terhadap rakyat. Jadi harus dihentikan oleh Pak Prabowo bahwa kalau sudah memulai dengan penggantian Kapolda dan Kabar Eskrim, ini harus dilanjutkan dengan pergantian terhadap Kapolri.
bos-bosnya diganti dulu, lalu nanti kebijakannya juga segera diperbaiki, terutama untuk segera menurunkan atau membatalkan rencana pemanggilan terhadap teman-teman kami, ya, aktivis yang 12 orang yang konon katanya akan bertambah menjadi 14. Jadi jangan ditambah, justru kata kuncinya adalah bahwa Pak Prabowo kita tuntut, perintahkan Kapolri ya untuk segera membatalkan pemanggilan dan memulihkan tegaknya hukum, termasuk memulihkan Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Polri Nomor 2 2002. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada 3 hal pokok, termasuk penegakan hukum itu yang nomor 2, ini harus ditunjukkan oleh Polri. Ya, presiden baru maka Polri juga harus menjadi Polri yang baru. Polri yang sudah melakukan perbaikan ke dalam, tidak lagi terpengaruh oleh kebijakan presiden lama yang syarat dengan kepentingan oligarki dan melakukan pemerintahan sesuai dengan prinsip kekuasaan otoriter. Saya kira itu. Terima kasih. Soal pemanggilan pelapor besok, kira-kira persiapannya apa? Kalau Untuk pemanggilan pelapor. Oh ya, saya kira kita sudah ada lawyer yang akan membantu ya, tapi juga ya saya konon katanya pemerintah ini juga kalau ada aksi-aksi khawatir gitu ya. Padahal kan ukurannya kan mestinya konstitusi, hukum. Jangan banyaknya orang yang jadi ukuran. Kalau orangnya banyak yang demo nanti bisa merubah kebijakan. Meskipun itu bisa saja kita lakukan dan harus kita lakukan, tapi tetap saja yang pokok, yang penting bagi Pak Prabowo adalah kebijakannya sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Ya. Nah, kan saat ini kan ada 2 agenda ya, Roy Suryo dan DKK kan sedang di Komnas HAM ya. Ya. Nah, apa hasil yang diharapkan? Kita mau ini dihentikan dari sisi teman-teman yang sedang dikriminalisasi. Tapi di sisi lain, kita juga mau ada proses hukum terhadap apa? Terhadap dugaan kuat ijazah palsu Jokowi. Bukan berarti teman-teman dilepas lalu itu tidak dilanjutkan. Karena ini menyangkut masalah martabat bangsa. Bagaimana bisa? Ya, tadi saya sudah sebutkan bagaimana ini namanya presiden bisa berubah jabat atau gelarnya. Tadinya Dr. Andes menjadi insinyur, lalu hilang, lalu ingin dibuktikan itu dia nantang-nantang di pengadilan untuk dibuktikan di pengadilan, tapi dia justru menghambat untuk tidak terjadinya proses pengadilan itu sendiri. Ini kan hipokrit. Kenapa? Karena sebelum ada proses misalnya peradilan itu sendiri, dia sudah mengarahkan Barreskrim bilang ini otentik. Untuk dengan begitu nanti ini dirujuk oleh Polda. Ya, bahwa ini sudah tidak perlu ada pembuktian. Yang ada apa? Yang ada nanti adalah proses terhadap teman-teman kita ini melanggar Undang-Undang ITE. Seperti itulah skenario besarnya yang saya lihat. Dan ini yang kita mau Pak Prabowo ikut berperan. Ya, kalau untuk Tom Lembong dan Hasto sudah melakukan, nah untuk yang ini juga saya kira statusnya sama. Kita tuntut. Ya. Satu, Pak Marwan, di beberapa tempat Bapak sempat sebutkan bahwa mungkin ini menunjukkan bentuk kekesalan terhadap kondisi hukum ini. Ya. Bapak pernah sebut presiden 7,5. Kira-kira bisa jelaskan maksudnya apa, Pak? Ya, jadi gini, saya kira kita punya presiden ke-6 itu Pak SBY, ke-7 itu Pak Jokowi. Ini memang mereka secara utuh menggunakan kekuasaan yang dimiliki, yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi pemimpin tertinggi yang mengatur semua anggota kabinet dan untuk menjalankan konstitusi dan undang-undang. Itu sudah terjadi. Pokoknya kalau sudah bos bicara, bos tertinggi, maka semuanya tunduk. Harusnya tunduk. Nah, kenapa untuk yang sekarang ya, saya tidak lihat ini benar-benar utuh kekuasaan itu. Jadi ya seperti tadi misalnya. Ada 2 matahari kembar, betul. Ya, waktu misalnya harus pulang dari luar negeri, harus menghadap ke Solo. Waktu tanggal 13 Oktober dalam rangka persiapan penetapan kabinet tanggal 20 Oktober, tanggal 13 Oktobernya datang ke Solo. Lalu tunduk tidak bebas untuk menyusun anggota kabinet.
dan banyak hal-hal lain, termasuk masalah ijazah ini. Sehingga kita melihat peran dari presiden itu tidak seoptimal sebagaimana seharusnya, sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana sudah disandang oleh Pak SBY dan Pak Jokowi dulunya. Kalau kenapa dibilang 7,5 atau 7,6 atau 7,4? Ya itu tadi, dia tidak independen, bersikap sebagaimana layaknya seorang pemimpin tertinggi. Masih ada pengaruh, ada intervensi, ya, ada tekanan dari siapa? Dari Jokowi dan oligarki pendukungnya, termasuk ada sejumlah menteri, saya kira. Gitu. Bagaimana Pak menyikapi tanggapan publik dalam evaluasi kasus ijazah palsu Jokowi ini kan yang muncul akhirnya berakibat saling lapor lah, contohnya kasus Silvester yang dilakukan oleh Kozinudin, Roy Suryo ya di KKI beberapa pekan lalu. Menurut Bapak gimana Pak? Saya kira rujukan kita tetap adalah bahwa ini negara hukum. Ya, maka semua orang punya posisi yang sama di hadapan hukum. Nah, kebetulan kasus kita fokusnya sebetulnya adalah tentang pembuktian atau tuntutan supaya ada pembuktian palsu tidaknya ijazah Jokowi. Kalau dalam perjalanan kita ke sana itu ada muncul ini, muncul itu, lalu ini namanya si plester ini juga adalah bagian dari Jokowi yang coba untuk mengintervensi, menggiring opini masyarakat, ya itu memang kita perlu tanggapi, kita tuntut penegak hukum itu untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan main. Itu yang kita tuntut, tapi bukan berarti ini kita melupakan fokus utama. Ya, jadi tetap saja tuntutan utama kita adalah seperti yang dilaporkan teman-teman Desember 2024 ke Barreskrim, ijazahnya harus dibuktikan di pengadilan, dan itu juga yang ditantang oleh Jokowi. Buktikan aja, Anda tidak hipokrit. Mari buktikan di pengadilan. Nah, itu yang utama. Tapi ada kasus si plester, itu hal lain yang menunjukkan bahwa ini penegak hukum ini dipengaruhi oleh Jokowi terutama untuk membiarkan orang yang sudah inkrah, sudah divonis harus masuk penjara. Kenapa? Ya karena memang dulu pengaruh dari Jokowi itu sangat kuat sampai ke bukan cuma di Polri tapi juga di Kejaksaan Agung. Nah sekarang Pak Prabowo kita tuntut sambil tetap fokus kepada masalah ijazah palsu, tolong ini orang ditangkap karena sudah diputuskan oleh pengadilan, divonis sekian tahun, 1,6 tahun ya, saya kira begitu. Ya, ya. Dari Mama mungkin. Ya. Oke. Tanggapannya nih, ibu-ibu yang udah berjibaku. Gugat Silvester, Iya. tapi itu nggak Oh iya betul. Kita sih tetap ya. Oh ya, oke. Kita tuh Mama itu orangnya selalu fokus. Kita tidak pernah teralihkan. Jokowi adalah biang kerok dari semua. Ya. Dan kejadian yang ada yang sekarang gaduh ini itu disebabkan oleh Jokowi. Dan begitu juga Silvester. Termul. Ya, dan termul-termulnya. Dan termulnya yang sekarang sudah banyak menjadi komisaris-komisaris Ya. dan juga disinyalir, dicurigai. Mungkin ada juga nggak cuma Silvester yang juga terkait ada itunya hukum ya. Jadi kami tetap akan memburu Silvester dan juga kami tetap pada tuntutan kami yaitu tangkap dan adili Jokowi. Stop kegaduhan. Masyarakat untuk ijazah palsu ini adalah hal yang normal. Jadi artinya kalau memang Jokowi adalah seorang negarawan, dia gampang aja kok, dia tinggal memberikan ijazahnya itu. Itu aja. Dan satu lagi, yang sekarang ini terjadi sangat ironis. Banyak ditangkapnya orang-orang baik ya, yang ada di negara kita. Jadi sekarang ini adalah tugas kami ini adalah melindungi orang-orang baik ini, jangan sampai orang jahat yang akhirnya memimpin negara ini. Jadi sekali lagi kita harus menjaga, dan perlawanan kami pun tidak akan ada lagi ada rem, karena kami berpikir ini semakin kesini akan semakin malah semakin ruwet dan semakin mengarah kalau memang Jokowi lah biang keroknya. Jadi begitu aja dari kami semua, Mak, dan kami ingat Silvester, lu masih menjadi target kita ya.
lo yang udah bicara macam-macam tentang barisan kita, ya. Jadi lo juga akan menjadi bidikan kita. Ya, jangan takut, jangan takut ya. Dia kan badannya gede ya, Iya. tapi akhirnya takut di penjara. mereka takut di penjara, dan begitu juga Kajarinya. Iya. Nggak mau nongol sampai kita tungguin sampai jam 8, nggak mau nongol dia menemui kami. Jangan-jangan udah kabur. Jadi gitu aja. Jadi gitu aja. Intinya adalah kita akan kejar terus dan kita akan target membidik Jokowi, Sylvester, dan ini harus selesai. Itu aja. Termul Ya, ya. kita harus ingatkan ya, Ya. ini orang sudah divonis, statusnya menjadi terpidana yang Ya. memang bisa masuk kategori penjahat. Betul. Ya kan? Nah, kalau ada lembaga negara yang harus mengeksekusi dia, apakah itu di Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung, atau dimanapun itu melindungi. Ya, artinya kan ini negara sudah tidak sesuai dengan aturan lain. Masa penjahat dilindungi? Iya, Ya benar, kan? betul. Nah, salah satu yang kita ingatkan, Kejaksaan Agung itu di bawah Pak Prabowo. Iya. Urus ini orang Kejaksaan Agung ini yang melindungi Iya. Sylvester selama Iya, ini. Ya, ujung-ujungnya Ya. begitu. Ya kan. Iya, betul, Jadi betul. kalau tidak mau dianggap sebagai pelindung penjahat, Iya. buktikan Anda menangkap penjahat. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada dua kasus yang benar-benar krusial di negara kita yang lagi sedang terjadi. Satu adalah masalah ijazah palsu dan juga masalah PIK. Ya. PIK itu itu adalah masalah yang benar-benar sangat krusial karena kedaulatan negeri kita. Dan lagi-lagi belakangnya siapa sih? Ya kan Jokowi lagi gitu kan, dengan aguan dan segala macam. Jadi kayaknya setiap kalau itu selalu ada benang merah yang ke Jokowi. Ya. Jadi memang kepada Pak Prabowo, Anda lah yang sekarang yang memegang tongkat kepemimpinan. Kami percaya Anda bisa. Ya. Anda bisa lebih tegas untuk menindak Jokowi. Itu aja. Terima kasih. Siap.